Kak, aku mau cut off sama ibuku. Aku suka bulan Ramadan tapi gak suka lebaran karena harus kumpul sama ibuku. Gue akan cerita sedikit tentang asal-usul gue ya guys. Jadi gue adalah seorang anak tunggal yang lahir dari pasangan suami istri yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk akhirnya bisa mendapatkan anak, yaitu gue. Normally, seharusnya apabila susah punya anak kemudian punya anak, lo akan dimanja dan disayang banget. Yang terjadi sama gue, yes. Yang membanjakan gue itu adalah bokap gue. Nyokap gue itu punya cara sendiri untuk mencintai gue. Tapi gue paham dua-duanya mencintai gue, sayang banget sama gue. Nah, nyokap gue ini selalu memandang segala sesuatu itu dari materi, transaksional gitu. Dan dia itu ada tendensi untuk jealous, iri hati apabila bokap gue itu memberikan perhatian lebih kepada orang lain, termasuk anaknya sendiri. Bokap gue itu family man, jadi dia itu selalu perhatian sama keluarganya gitu, termasuk adik-adiknya, ibunya, dan anaknya sendiri pastinya gitu ya. Nah, di saat usia gue sekitar 7 tahun, gue mulai menyadari kalau nyokap gue itu ada tendensi untuk saingan sama gue. Itu bisa gue lihat dari misalnya bokap gue pulang habis dinas kemana gitu. Bokap gue sering banget dinas keluar kota. Tiap kali dia pulang, dia itu selalu membawakan oleh-oleh nih untuk anak istrinya gitu kan. Nah, nyari oleh-oleh buat gue tuh paling gampang guys gitu, karena gue cuma suka baca buku. Jadi kalau ditanya waktu gue masih kecil gue mau apa, mau mainan apa, gue selalu bilangnya buku. Jadi bokap gue tuh bisa bawa buku tuh 4 atau 5 buku gitu kan. Tapi nyokap gue itu akan meminta sesuatu yang harus menurut dia value-nya lebih. Sampai ada di satu poin yang mana nyokap gue itu ngomong ke gue kalau gue gak boleh terlalu dekat sama bokap gue, karena dia tuh laki-laki. FYI ya, bokap gue tidak pernah menyentuh gue di tempat-tempat yang tidak seharusnya sepanjang hidup gue, sama sekali. Bokap gue itu orang yang sangat baik, family man banget. Dia gak pernah marah guys, gak pernah dia marah. Dan dia itu kalau dia bisa kasih semua, dia akan kasih semua. Ya udah, lo ambil aja udah. Yang lo mau duit kan, ambil. Sampai kayak gitu. Bokap gue itu punya jabatan yang lumayan oke. Dan nyokap gue itu selalu menggunakan momen-momen di mana ada acara-acara kantor, yang mana bokap gue itu harus bawa istri untuk meminta sesuatu atau apapun itu yang dia tahu nih, kalau lagi nggak ada acara ini bokap gue nggak bakalan mau beliin atau nggak bakalan mau mengiyakan lah gitu kan. Sampai ada di satu waktu bokap gue itu bilang tidak. Lu tahu apa yang terjadi? Bokap gue ditinggal guys. Jadi besoknya itu ada acara ya, yang mana bawahan dia sekantor itu akan datang semua dan dia harus membawa istrinya. Dan di hari itu nyokap gue pergi dari rumah tanpa ngomong ke gue pulang sekolah dia udah gak ada, gue cuma ditinggal sama pembantu. Kemudian bokap gue juga bingung istrinya kemana, berangkas habis, duitnya hilang. Tapi ya sudah, bokap gue marah gak sama nyokap gue? Kagak. Dia malah berusaha mencari nyokap gue kemana. Dia telepon lah mertuanya, dia telepon lah adik-adik nyokap gue gitu kan. Gue kan dulu tinggal gak di Jakarta ya, tapi adik-adik nyokap gue tinggal di Jakarta. Nanti tolong dikasih tahu kalau misalnya udah sampai, tolong dikabarin. Lu tahu nggak nyokap gue ngabarin setelah berapa lama? 3 bulan kemudian. Dan lu tahu nggak apa yang dia mau yang bokap gue nggak kasih? Tas. Dan ini adalah ritual yang sering dilakukan oleh nyokap gue ya guys. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, atau dia merasa iri hati gitu ya, karena bokap gue lebih perhatian kepada adik-adiknya, kepada ibunya yang sudah berumur pada saat itu, biasanya nyokap gue ngambek. Terus dia akan mengunci diri di dalam kamar dan dia mengajak gue untuk berkoalisi dengan dia memusuhi bokap gue. Dan di saat gue pulang sekolah nih, misalnya bokap gue ada di rumah terus ngajakin gue pergi makan keluar, dan nyokap gue diajak, tapi nyokap gue tuh gak bakalan mau, karena kan dia masih ngambek ya guys ya. Dan gue pergi sama bokap gue, alhasil ketika gue pulang, gue tidak akan punya tempat untuk tidur. Kalau nyokap sama bokap gue berantem, bokap gue itu pasti tidur di kamar gue.
Akhirnya bokap gue ngungsi tidur di ruang tamu. Gue disuruh tidur di kamar gue. Itu gak sehari 2 hari guys, itu berbulan-bulan. Nyokap gue itu bisa diam, kita tinggal dalam satu rumah yang sama, satu atap yang sama selama berbulan-bulan. Dan dia bisa pergi meninggalkan gue dan bokap gue selama berbulan-bulan. Dan dia ngambil duit bokap gue tanpa izin di brankas. Itu bisa tuh, gak ngomong tuh, bisa. Dan di saat uang dia habis, dia bisa nelpon bokap gue cuman bilang, duit gue habis, lu kirim ya. Dikirim sama bokap gue, dikasih. Kesimpulannya, gue tumbuh dan besar di dalam satu household yang seperti itu, disfungsi gitu loh, yang menyebabkan akhirnya timbul rasa benci sama nyokap gue gitu. Dan nyokap gue juga timbul rasa benci ke gue. Jadi di saat gue dewasa, gue jadi ngelawan sama nyokap gue gitu. Akhirnya kita gak pernah akur. Tapi gue pesankan, Kak, lo harus tahu ya, bagaimanapun juga sudah menjadi karma kita untuk selalu hormat kepada orang tua. Jadi kita tuh gak bisa durhaka. Gue sudah pernah durhaka sama nyokap gue ya. Dan gue mendapatkan karmanya yang setimpal, dibayar tunai. Jadi kalau kata gue mah, jagalah jarak aman. Dan kalau ada upacara-upacara besar seperti nyokap ulang tahun, Natalan, Lebaran, upacara apapun yang menurut lo, oh kayaknya gue harus nih lakukan itu walaupun hati lu berat. Jaga jarak aman. Dan kalau lu tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut lu ke nyokap lu, mendingan lu diem. Mendingan lu pergi menjauh sementara. Kalau gak ada yang bisa keluar dari mulut lu yang bagus, jangan nambah-nambahin karma buruk. Gimana pun juga itu yang melahirkan lu. Lu tidak bisa memilih dilahirkan oleh ibu yang seperti apa, tapi inget, surga ada di telapak kaki ibu, real.